Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, jumpa kembali dalam siaran rohani Mimbar Agama Katolik yang dipersembahkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Denpasar, Bali, NTB dalam kerjasama dengan Bimas Katolik Provinsi Bali. Dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, kita akan mendengarkan surat gembala yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Uskup Denpasar, Monsinyur Silvester Sal. Mari kita ikuti surat gembala dari Bapak Uskup. Surat Gembala Uskup Denpasar dalam rangka Prapaskah Paskah 2025. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati dan umat Katolik Sekuskupan Denpasar, Bali, NTB yang saya kasihi dalam Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita kembali memasuki masa Prapaskah, dan masa Prapaskah merupakan masa retret agung selama 40 hari. Masa Prapaskah adalah saat istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, bertobat, berpantang, bermati raga, dan melakukan karya amal kasih sebagai persiapan menyambut perayaan Paskah. Dalam kerinduannya untuk membaharui praktek-praktek liturgi gereja, Konstitusi tentang Liturgi Kudus Konsili Vatikan II, Sacrosanctum Concilium, menyatakan dua ciri khas masa Prapaskah adalah mengenang atau mempersiapkan pembaptisan dan membina sikap tobat. Masa Prapaskah tahun ini bertepatan dengan tahun jubileum biasa yang diumumkan oleh Bapa Suci Sri Paus Fransiskus melalui Bulla Spes Non Confundit tanggal 9 Mei 2024. Tahun jubileum adalah periode istimewa dalam kalender liturgi Gereja Katolik yang dirayakan setiap 25 tahun sekali. Tahun jubileum ditandai dengan pembukaan pintu suci Porta Santa di Basilika Utama di Roma dan beberapa gereja utama lainnya di seluruh dunia. Pembukaan pintu suci melambangkan dibukanya pintu pengampunan dan rahmat Tuhan. Adapun tema tahun jubileum 2025 adalah Pesiara Pengharapan. Bapa Suci Sri Paus Fransiskus mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari jubileum yang sesuai dengan tradisi gereja, diproklamirkan oleh Sri Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua pesiara pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita.
Tahun Jubileum mengajak kita untuk melakukan perjalanan pesiaraan, melakukan perjalanan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan sesama. Tahun Jubileum diharapkan menjadi momen transformasi pribadi dan sosial yang mendalam, menginspirasi tindakan kasih dan pelayanan yang nyata di seluruh dunia. Selanjutnya, untuk mengingatkan kita bahwa tema pastoral kita tahun 2025 yang berjalan bersama tahun Jubileum adalah bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Tema pastoral Keuskupan Denpasar ini mengajak kita para fungsionaris pastoral untuk berkatekese secara kontekstual sehingga umat mampu menghidupi nilai-nilai Injili dalam konteks budaya, tradisi, dan sesuai dengan situasi zaman ini, yaitu zaman digital. Katekese menurut petunjuk umum katekese tahun 2020 merupakan tindakan gerejawi yang mewujudkan esensi pendidikan iman, transformasi kehidupan melalui pemahaman dan pengalaman yang lebih mendalam tentang warta Paskah, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, katekese ditantang untuk menjawab kebutuhan umat di zaman kontemporer, memastikan bahwa iman bukan hanya sekedar konsep, melainkan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan menghantarkan umat beriman dalam perjumpaan yang semakin mendalam dengan Yesus Kristus. Katekese kontekstual adalah usaha-usaha menghidupkan pribadi Yesus Kristus dan ajarannya, atau mengaktualkan Yesus Kristus. Bagaimana membuat orang zaman ini masih tetap meyakini bahwa Yesus membawa kebenaran, kebaikan, keselamatan, dan keindahan hidup kepada semua manusia sepanjang masa. Hal ini senada dengan yang ditekankan oleh Sri Paus Fransiskus agar katekese memberikan jalan-jalan keindahan. Mewartakan Kristus berarti percaya kepadanya dan mengikutinya bukan hanya sesuatu yang tepat dan benar, namun juga indah, bahkan di tengah kesulitan hidup. Hasil akhir dari proses katekese adalah membawa orang bersuka cita, dikuatkan dalam perjuangan hidupnya, dan diteguhkan imannya. Selanjutnya, aksi puasa pembangunan 2025, pertobatan ekologis, pesiaraan pengharapan di tahun Yobel. Itulah salah satu bagian penting dari masa Prapaskah, gerakan aksi puasa pembangunan. Dan tema tersebut yang diangkat dalam gerakan APP 2025 adalah upaya untuk membangun gerakan kepedulian dan perlindungan terhadap bumi, rumah kita bersama, yang kondisinya semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam semangat pesiaraan, kita juga dipanggil untuk merawat bumi sebagai tempat di mana kita semua bersiara menuju pintu suci Yerusalem surgawi.
Meskipun tidak tampak jelas dalam bula Sri Paus Fransiskus, spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, tersamar bahwa persoalan lingkungan dan kepedulian terhadap rumah kita juga perlu mendapat perhatian. Dalam konteks pertobatan ekologis, seorang pesiara yang berpengharapan dituntut terlibat mengupayakan perbaikan dan pembenahan tempat di mana kita bersiara bersama. Berkaitan dengan beberapa hal ini, maka saya mengajak para imam, biarawan biarawati, dan umat beriman sekeuskupan Denpasar untuk bangkit dan bergerak bersama dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, memaknai masa Prapaskah sebagai masa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui laku doa, tobat, pantang, mati raga, puasa, berbuat amal kasih atau berbagi, dan giat mengikuti pendalaman aksi puasa pembangunan di KBG. Disiapkan juga bahan pendalaman untuk anak-anak. Lalu hal yang kedua adalah memaknai tahun jubileum. Umat Katolik di seluruh dunia merayakan tahun jubileum dengan doa, pertobatan, dan perayaan yang fokus utamanya adalah pengampunan dan rahmat Tuhan yang melimpah. Demikian juga umat Katolik yang melewati pintu suci dengan sikap hati yang tulus dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan gereja, seperti pengakuan dosa, komuni suci, dan doa untuk intensi paus, dapat memperoleh indulgensi penuh, yaitu pengampunan atas hukuman sementara akibat dosa. Dan melalui indulgensi ini kita mengetahui kemurahan dan kepenuhan pengampunan Tuhan yang tidak ada batasnya. Tahun jubileum juga mengajak kita menjadi tanda harapan dengan peduli dan bermurah hati kepada mereka yang menderita kesulitan, miskin, sakit, migran perantau, yang berada di tahanan, lansia, dan orang muda yang adalah masa depan gereja. Berkaitan dengan siara jubileum, bagi umat di wilayah Keuskupan Denpasar yang tidak memungkinkan bersiara ke pintu suci di Basilika di Roma, bisa bersiara ke gereja Katedral Denpasar yang ditetapkan dan dibuka sebagai pintu suci pada tanggal 29 Desember 2024 dan akan ditutup pada tanggal 28 Desember 2025. Berkaitan dengan hal ini, para pastor paroki bersama DPP bisa mengkoordinir umat untuk melakukan siara ke pintu suci secara bersama-sama. Selanjutnya berkaitan dengan katekese kontekstual. Dari waktu ke waktu gereja setia melaksanakan karya katekese seperti yang sudah lazim kita jalankan adalah katekese anak dan remaja atau sekami, katekese OMK, orang muda Katolik, katekese persiapan pembaptisan, katekese komuni pertama, krisma, katekese pranika atau paskanika, dan katekese umat dewasa. Katekese yang sudah berjalan ini tentu positif sekali, namun perlu dievaluasi, ditingkatkan,
dan diselaraskan dengan konteks zaman ini. Dalam bulan tahun jubileum, Bapa Suci juga mengingatkan agar gereja memberikan perhatian kepada para lansia yang sering merasa kesepian. Para lansia juga berhak mendapatkan tanda-tanda harapan. Menghargai harta karun yang mereka miliki, pengalaman hidup mereka, akumulasi kebijaksanaan mereka, dan kontribusi yang masih dapat mereka berikan, maka hendaknya katekese lansia juga perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para fungsionaris pastoral terbaptis dan tertabis yang dengan penuh semangat rela memberi diri bagi karya pastoral di paroki masing-masing. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang selalu sehati sejiwa, bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Rekan-rekan imam, biara dan biarawati, dan umat Katolik Sekeuskupan Denpasar yang saya kasihi dalam Kristus. Surat gembala ini saya akhiri dengan mengingatkan kembali aturan-aturan gereja mengenai tobat, puasa, dan pantang yang berlaku dalam gereja Katolik universal. Adapun peraturan masa tobat, puasa, dan pantang dalam gereja sebagai berikut. Hari dan waktu tobat dalam gereja Katolik adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan selama 40 hari masa Prapaskah. Kanon 1250. Kedua, semua orang beriman Katolik wajib melakukan tobat demi hukum ilahi, artinya sesuai perintah Allah sendiri. Maka pada masa tobat tersebut, kita hendaknya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa secara lebih intensif, menjalankan ibadat dan karya amal kasih, menyangkal diri dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan kasih setia, terutama dengan berpuasa dan berpantang. Kanon 1249. Pantang makan daging dan makanan lainnya seturut kebiasaan hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, terkecuali hari Jumat itu jatuh bertepatan dengan suatu hari raya dalam gereja. Kanon 1251. Ketiga, kita berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dalam pekan suci. Pada hari Jumat lainnya dalam masa Prapaskah ini, kita hanya berpantang. Kanon 1251, meskipun puasa dianjurkan. Keempat, yang diwajibkan berpuasa adalah semua orang yang telah berusia dewasa, genap 18 tahun, hingga awal tahun ke-60. Kanon 1252. Puasa berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari untuk tujuan-tujuan rohani dan amal. Kelima, yang diwajibkan berpantang adalah semua orang yang telah berusia genap 14 tahun ke atas. Kanon 1252. Pantang berarti meninggalkan makanan tertentu
atau kebiasaan-kebiasaan tertentu demi tujuan-tujuan rohani dan amal. Akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah 2025. Semoga kita dengan sungguh-sungguh memaknai dan memanfaatkan masa Prapaskah untuk menimba rahmat Allah dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan tumbuh suburnya hidup iman dan rohani kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua yang berkehendak baik. Tuhan memberkati. Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, terima kasih atas perhatian Anda. Demikianlah surat gembala dari Bapak Uskup Denpasar yang baru saja kita dengar. Selamat memasuki Prapaskah 2025. Semoga kita selalu dilimpahi oleh rahmat kesehatan dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Putra Allah menjadi